Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau persembahkan pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Percaya ketika engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan hadir dan Dia akan melawat setiap hidup kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Engkau Tuhan kami yang hebat. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sore hari ini kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab perbuatan Tuhan ajaib bagi kami. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan sampai saat ini. Biar sore hari ini kami mau datang mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, biar naik menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan hadir dan melawat setiap hidup kami. Memberikan kekuatan yang baru, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan, amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Engkau Tuhan kami yang hebat. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan bagi kami. Mari dengan percaya katakan, seluruh bumi tinggikan
memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Dia Tuhan ajaib. Segala perbuatannya dalam hidup kita. Biar kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Mengagumi akan kuasa penyertaan-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh ku tersanjung. Oh, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Oh, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu. Oh Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Oh, Kau beri kesempatan
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Sungguh kami mengagumi perbuatan-Mu yang ajaib. Kasih-Mu Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari dengan percaya serukan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari bawa kerinduanmu, serukan. Oh, hanya Engkau Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar hati kami menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Engkau ajaib, Kau kekuatan kami. Biar kami menyembah-Mu, kami bawa kerinduan kami mengenal-Mu Tuhan, lebih lagi. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau hidup, Kau berkuasa, Kau berdaulat, Yesus. Ya nama ya syakana lama takana lama ya syakana lama. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ya lama ya syakana lama 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 ya syakana lama lama ya Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Agar setiap kami dapat mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Engkau yang mengurapi setiap hidup kami. Dan kami percaya kekuatan yang baru mengalir atas setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dari hati kami mau katakan, dan ku
ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jesus, tiada kasih yang melebihi, biar kami ada menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu. Haleluya. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih seperti-Mu. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali ada di dalam ibadah Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan yang sore ini ada di bawah kaki-Mu, sebagai seorang murid yang siap membuka telinga, hati, pikiran kami, supaya kami terus dibentuk untuk menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dewasa, menjadi jemaat yang kuat, bahkan hidup berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah ataupun dimanapun kami sedang menyimak dan bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita bersama-sama belajar dalam Alkitab, khususnya berkaitan dengan 10 hukum otoritas. Kita sudah sampai pada hukum yang ke-8. Saya yakin setiap kita menikmati berkat-berkat bagaimana kebenaran-kebenaran Tuhan disingkapkan supaya kita semakin menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat Tuhan
yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan sore ini saudara-saudara, khotbah PA saya berjudul Otoritas dan Gereja yang Melayani. Otoritas dan gereja yang melayani. Kalau kita belajar hukum otoritas dari nomor 1 atau yang pertama kelima, itu berkaitan dengan prinsip-prinsip otoritas itu sendiri. Kemudian hukum yang keenam kita sudah belajar bagaimana hukum otoritas itu diterapkan dalam kaitan dengan suami dan istri. Kemudian juga kita belajar bahwa hukum otoritas itu harus diterapkan antara orang tua dan anak dalam keluarga. Dan sekarang kita belajar bagaimana hukum otoritas itu diterapkan dalam kehidupan gereja atau jemaat. Hukum otoritas yang ke-8 ini hubungan antara pemimpin dan jemaat. Bunyinya demikian, Kristus adalah kepala gereja. Lalu 5 jawatan, yang dimaksud dengan 5 jawatan itu adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru adalah pelaksana otoritas untuk memperlengkapi jemaat atau anggota jemaat. Struktur atau hierarki ini penting sekali saudara-saudara. Maka sebagai pemimpin-pemimpin gereja kita harus mengerti bahwa jemaat itu bertanggung jawab kepada Kristus sebagai kepala. Karena jelas sekali kalau kita belajar Alkitab kita menemukan bagaimana berulang kali Kristus itu disebut kepala jemaat atau kepala gereja. Dan kita jemaatnya adalah tubuhnya. Tetapi dalam kaitan dengan mengoperasikan otoritas kekepalaan dari Kristus itu, dia telah mendelegasikan, memberikan dikatakan 5 jabatan. Supaya melaluinya jemaat Tuhan bisa diatur, diarahkan. Nah, kita akan belajar melalui perikop dari Efesus pasal 4, bagaimana kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran berkaitan dengan otoritas dari ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kita lihat tadi kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan 5 jawatan tadi, baik rasul, nabi, pemberita, Injil, kemudian gembala, lalu juga pengajar atau guru. Jadi otoritas itu adalah milik daripada Kristus sebagai kepala. Tetapi untuk menjalankan otoritasnya, dia memberikan pelaksana otoritas yang terdiri dari 5 jawatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai gereja, sebagai jemaat, kita perlu mengerti bahwa kalau Tuhan membagi menjadi 5 jawatan, kelima-limanya ini harus ada
dalam kehidupan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Kalau tidak, pasti terjadi kepincangan-kepincangan. Nah, saya coba gambarkan di sini menjadi 5. Yang pertama adalah rasul, kemudian nabi, kemudian pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Coba kita lihat dalam kehidupan berjemaat, kelima hal ini itu dibutuhkan. Dan setiap jemaat, atau bisa dikatakan jemaat itu bisa dibagi menjadi 5 atau 4 kelompok kebutuhan. Kita lihat coba, jemaat biasanya ada hal yang berkaitan dengan kebutuhannya, itu hal-hal yang sifatnya profetik. Penglihatan, visi, nubuatan, karunia kesembuhan, itu dibutuhkan. Maka jemaat biasanya ada model yang seperti ini. Demikian juga sebaliknya, walaupun ini sepertinya berlawanan, yang berkaitan dengan kebutuhan hal yang berkaitan dengan pengajaran atau edukatif. Kita lihat di dalam jemaat, pasti ada kelompok orang yang sangat suka yang namanya pengajaran. Maka gereja kita, kenapa Bapak Ibu, salah satu ciri-ciri atau salah satu hal yang beda dengan gereja lain, salah satunya adalah kuat di dalam pengajaran. Dan ada begitu banyak, walaupun kita harus akui, tidak semua, kalau bicara soal pengajaran, tidak semua jemaat dalam tanda kutip menyukai atau dalam tanda kutip membutuhkan. Ada kelompok jemaat yang lebih suka pada hal sifatnya yang sering disebut ngeroh. Hal-hal yang kaitan dengan nubuatan, penglihatan, mujizat, dan itu memang Tuhan kerjakan dalam kehidupan jemaat. Demikian halnya dengan yang namanya gembala. Gembala yang berkaitan dengan kegembalaan. Ini bicara soal provisi atau penyediaan, pemeliharaan. Bukankah jemaat butuh? Makanya kelompok gembala atau provisi ini adalah orang yang punya kecenderungan, misalnya kalau melayani dia suka hal-hal yang sifatnya hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, perawatan. Namun juga di dalam jemaat harus ada, dan ini memang ada juga dalam jemaat orang-orang yang berkaitan dengan pemberita Injil, ini berkaitan dengan misi. Dan ini memang juga berlawanan. Biasanya kelompok yang suka dengan pemeliharaan, aksi sosial, dia tidak ada kaitannya dengan penjangkauan. Tapi keempat atau kelima hal ini itu harus ada. Karena Tuhan memang sudah sediakan. Maka sebagai jemaat yang nanti kita lihat bahwa jemaat itu harus bertumbuh, dikatakan bahkan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Menjadi dewasa penuh, lengkap. Jemaat yang lengkap. Jemaat yang harus betul-betul seperti yang Kristus kehendaki, harus ada kelima aspek dalam kehidupan gerejanya. Kalau tidak, pasti ada kepincangan-kepincangan. Karena keutuhan yang disebut dengan tubuh, itu harus ada 5 unsur ini dalam kehidupan gereja. Kita lihat satu persatu bagaimana 5 jawatan ini penting dan perlu dikembangkan dalam kehidupan berjemaat atau gereja. Yang pertama adalah rasul. Saudara dikasih Tuhan, memang ada sebagian pemimpin gereja atau kelompok teologi yang mengatakan bahwa karunia jabatan rasul itu sudah tidak ada lagi. Oke, kalau bicara soal rasul-rasul yang menjadi dasar gereja, dengan termasuk di dalamnya nabi, seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 20, memang sudah selesai karena mereka punya tugas khusus untuk meletakkan dasar. Dalam hal ini kaitannya dengan firman atau kanon, juga berdirinya gereja awal yang biasanya dikaitkan dengan 12 rasul plus Rasul Paulus. Tetapi fungsi kerasulan itu tetap harus ada dalam gereja. Kenapa saudara-saudara? Karena salah satu keberadaan rasul adalah kaitan dengan pengutusan. Jikalau gereja berhenti mengutus orang-orang yang penuh roh,
maka penyebaran Injil, peluasan kerajaan Allah ke seluruh dunia pasti terhambat. Sebaliknya, kalau gereja menghasilkan dan terus mengutus para rasulnya, orang-orang yang diutus, maka gereja akan memenuhi tugas misionernya. Kenapa? Gereja, jangan lupa Bapak Ibu, kita sebagai jemaat pun jangan berpikir, ini bukan urusan saya, ini bukan pengajaran yang relevan untuk saya. Tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berkata saya jemaat Tuhan yang benar, kita adalah tubuh Kristus, maka kita harus juga punya pikiran, visi, yaitu apa? Gereja berdiri untuk penjangkauan, untuk memenuhi, mengenapi amanat agung Tuhan Yesus yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap jemaat harus terlibat, punya hati di sini walaupun tidak harus secara langsung terlibat di dalamnya. Rasul itu penting, saudara-saudara. Fungsi kerasulan itu penting dalam kehidupan gereja dan kita perlu kembangkan. Kenapa, saudara-saudara? Tugas pokok dari rasul itu memang adalah mendirikan gereja. Lalu memastikan gereja tetap teguh dalam Kristus dan iman. Bukankah ini dibutuhkan? Memang gereja secara universal sudah tidak lagi, tetapi gereja-gereja lokal di begitu banyak wilayah masih dibutuhkan. Karunia jabatan rasul, orang-orang yang punya panggilan ini. Di samping itu juga rasul punya tugas yang pertama adalah memelihara kemurnian gereja dan pemisahannya dari dosa dan dunia. Saya daftarkan ayat-ayat referensi supaya kita mengerti. Ini bukti bahwa rasul itu masih dibutuhkan oleh gereja. Kemudian yang kedua juga rasul punya fungsi atau tugas memberitakan Injil dan mempertahankannya terhadap ajaran sesat, aliran-aliran teologi baru serta guru-guru palsu. Kita bisa baca dalam Roma, Korintus, Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, Yudas, bagaimana para rasul terlibat dalam mempertahankan. Dan orang-orang seperti ini bukan masih dibutuhkan. Harus ada dalam gereja. Fungsi kerasulan. Orang-orang yang bisa dididik, diutus untuk bisa membuka lahan-lahan baru. Kemudian meletakkan hal-hal yang berkaitan pengajaran yang benar, saudara-saudara. Ini adalah kaitannya dengan rasul. Kemudian yang kedua, jawatan yang kedua tadi kita belajar adalah nabi. Nah, juga saudara-saudara, dalam kehidupan gereja pada umumnya yang masih dianggap berfungsi dan harus kembangkan itu biasanya ada 3. Gembala, penginjil, dan pengajar. Rasul dan nabi dianggap sudah tidak lagi. Padahal kalau kita melihat fungsi dari kedua jawatan ini, sampai sekarang kita harus terus mengembangkan. Bagaimana gereja kita, bagaimana jemaat juga dibangun. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kelima unsur tubuh Kristus ini harus ada. Coba bayangkan kalau misalnya kita punya tubuh, kan struktur atau unsur tubuh ini apa? Badan. Itu yang pertama, ya kan, kalau secara garis besarnya. Kedua, kepala. Kemudian yang ketiga adalah tangan, yang keempat adalah kaki. Misalnya, kita bilang, ya yang penting hiduplah, gak perlu punya tangan atau kaki. Kira-kira tubuh atau yang namanya kehidupan manusia itu bisa berfungsi secara maksimal? Pasti tidak, pasti tidak. Coba bayangkan, walaupun bisalah. Orang bilang kalau nggak punya tangan bisa beraktivitas, tapi pasti tidak maksimal. Kalau tubuh itu tidak punya kaki, pasti juga tidak maksimal. Nah demikian juga dengan gereja Bapak Ibu, juga jemaat Tuhan, mari. Sesuai dengan judul tadi kita belajar bahwa judulnya adalah gereja yang melayani. Kalau kita belajar Alkitab, apalagi konsep otoritas kepala dan tubuh, maka kita harus mengerti
Kalau kita berkata saya jemaat, anggota jemaat, kita harus terlibat dalam pelayanan. Walaupun pelayanan kita berbeda-beda. Ada unsur kerasulan tadi. Mungkin tidak semua orang yang perlu disiapkan karena panggilan kita beda. Tapi juga ada pelayanan yang namanya kenabian. Saudaraku, gereja yang menolak para nabi akan menjadi gereja yang merosot dan terhanyut kepada keduniawian dan kompromi kebenaran Alkitabiah. Pelayanan kenabian adalah pelayanan yang memberikan arah, teguran, kembali kepada kebenaran. Seperti halnya dengan perjanjian lama, kalau kita belajar bagaimana para nabi dipakai Tuhan, bukan hanya menyampaikan firman, tapi juga mengingatkan, menegur, karena begitu banyak bangsa Israel sebagai umat Allah selalu menyimpang dari kebenaran kepada ketidakbenaran. Perlu diingatkan, gereja bukankah demikian kita sedang berjalan seperti memasuki sebuah era yang penuh begitu banyak hal yang sangat menarik gereja untuk menjadi gereja yang menyimpang. Kita perlu menyiapkan dan membiarkan suara kenabian tetap ada. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena jikalau para nabi tidak diizinkan menyampaikan peringatan dan teguran, dan juga kata-kata yang menyingkapkan dosa dan ketidakbenaran, maka gereja akan menjadi tempat di mana suara roh tidak kedengaran lagi. Saudara, bukankah begitu banyak yang namanya politik gereja? Gereja tapi dipolitikkan. Ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Begitu banyak. Ada faktor-faktor kuasa duniawi yang mulai masuk dalam kehidupan gereja. Entah itu yang namanya prinsip-prinsip bisnis. Mulai dimasukkan. Mungkin kadang-kadang hal-hal semacam itu bisa dipakai. Tapi kalau gereja mulai mengandalkan hal-hal semacam itu dan menggantikan Roh Kudus, maka gereja akan menjadi gereja yang salah. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau gereja bersama para pemimpinnya membiarkan dan mengembangkan suara kenabian itu terus ada, terus menggerakkan berkaitan dengan kehidupan gereja, dosa-dosa diingatkan, ditegur untuk ditinggalkan, maka kehadiran Roh Kudus akan nyata di antara gereja yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dari itu pelayanan kenabian ini juga perlu dikembangkan. Dan jemaat, mari kita juga perlu, kalau Tuhan memang panggil kita, makanya gereja juga berfungsi dalam kaitan dengan apa? Untuk memperlengkapi 5 jawatan ini. Para nabi itu punya fungsi apa, saudara-saudara? Yang pertama, dipanggil Allah untuk mengingatkan, menasihati, menghibur, dan membangun. Kita bisa lihat referensinya, nanti Bapak Ibu bisa catat. Ada begitu banyak. Lalu juga menjalankan karunia nubuat. Yang ketiga, kadang-kadang menjadi pelihat atau menubuatkan tentang masa depan. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul, misalnya ada Nabi Agabus yang menubuatkan akan terjadinya kelaparan. Kita butuh arah yang seperti ini. Nabi juga dipanggil untuk menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, dan memberantas keduniawian dan kesuaman di antara umat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu memiliki kehidupan gereja yang seperti ini, di mana suara, fungsi pelayanan kenabian harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga, jawatan yang disebut dengan pemberita Injil. Gereja yang tidak mendukung pelayanan seorang penginjil tidak akan lagi memperoleh jiwa-jiwa baru sebagaimana yang diinginkan Allah. Sekali lagi 5 unsur tubuh Kristus ini harus ada.
rasul, nabi, lalu juga pemberita Injil. Karena apa? Gereja itu punya panggilan, punya visi, yaitu apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Di dalam gereja Alpha Omega sendiri difokuskan kepada apa? Kerajaan Tuhan Yesus. Kalau bicara soal kerajaan Tuhan Yesus, maka pasti di dalamnya ada penjangkauan, ada penginjilan. Maka gereja kita membuka pos-pos pelayanan bahkan di seluruh Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Gereja kita juga membangun dan menyelenggarakan pendidikan hamba-hamba Tuhan. Tujuannya apa? Supaya berita Injil, fungsi kerasulan apostolik itu tetap jalan. Karena Tuhan itu punya perintah agung kepada gereja, kepada tubuhnya, yaitu apa? Supaya menjadikan semua bangsa muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tidak ada jiwa penginjilan, kalau tidak ada pelayanan penginjilan, maka gereja akan menjadi gereja yang statis, tidak ada pertumbuhan, tidak punya misi, dan ini sesuatu yang salah. Kita boleh bertumbuh, mengembangkan begitu banyak hal berkaitan dengan penjangkauan dalam pengertian bagaimana supaya jumlah jemaat itu menjadi lebih banyak. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita kehilangkan esensi atau hal yang penting dalam kaitan dengan pengembangan terutama jumlah ini. Yaitu apa? Harus tetap pada hal penjangkauan jiwa-jiwa yang baru. Kita harus menjadi gereja yang sangat menghargai penginjilan. Kita mengembangkan, memelihara kasih. Supaya apa? Supaya yang terhilang itu mereka mendapat berita keselamatan. Ada kuasa yang dinyatakan, saudara-saudara. Maka dari itu seorang penginjil, kalau kita belajar berkaitan dengan Alkitab, khususnya Filipus, apa yang dia lakukan sebagai penginjil? Yang pertama dikatakan dia memberitakan Injil. Kemudian apa? Sasarannya supaya banyak orang diselamatkan. Kita bersyukur memang dengan era YouTube atau keterbukaan dalam media komunikasi yang beraneka ragam. Salah satunya kita bisa juga menyampaikan pesan-pesan Injil pada pihak-pihak lain. Kita juga berdoa karena Tuhan pakai para penginjil yang berbagai macam model untuk menjawab kebutuhan kelompok-kelompok. Mari saudara-saudara, gereja harus memang menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Dan dikatakan kalau kita belajar tentang Filipus, dia adalah penginjil. Waktu dia melayani disertai dengan berbagai tanda, mujizat, penyembuhan, dan juga pembebasan dari roh-roh jahat. Sehingga apa? Sehingga jiwa-jiwa baru itu bertobat. Bahkan mereka dilayani supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang berikutnya adalah gembala. Mungkin ini hal yang sudah biasa, tapi kita perlu kembangkan. Karena apa? Gereja yang gagal memilih gembala yang saleh dan setia tidak akan dipimpin lagi menurut kehendak roh. Maka gereja tersebut terbuka lebar untuk dimasuki kuasa-kuasa perusak dari iblis dan dunia. Kita lihat sekarang pemberitaan firman itu sudah begitu banyak diputar-balikan. Maka kadang-kadang jemaat menjadi begitu bingung mana yang benar, mana yang harus diikuti. Kita perlu mendoakan para gembala, pemimpin-pemimpin jemaat yang dipercaya mengembalakan. Supaya apa? Supaya kami semua, para gembala, betul-betul tetap menjaga komitmen
untuk memelihara jemaat, melindungi juga termasuk dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, gembala itu akan membuat apa? Keluarga jemaat itu akan dipelihara. Karena kalau punya gembala yang salah, maka anggota dan keluarga jemaat tidak akan dipelihara. Saudara lihat ada begitu banyak orang akan meninggalkan kebenaran dan berbalik kepada dongeng. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 4. Maka sebagai jemaat, sebagai para pemimpin jemaat, kita harus menjaga diri kita supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam pelayanan penggembalaan yang benar. Karena gembala itu adalah gembala yang sangat punya peran strategis. Kalau seorang gembala itu melayani dengan benar, kalau sebuah jemaat memiliki gembala yang benar, maka jemaat itu akan dipelihara dengan firman dan ajaran yang sehat, serta dilatih untuk beribadah. Kita bersyukur kita punya gembala sidang yang Tuhan berikan untuk jemaat Alpha Omega, seorang gembala yang luar biasa. Mari kita sebagai jemaat selalu mendoakan beliau supaya tetap diberi kesehatan, diberi hikmat, dijaga kekudusan dalam kaitan dengan integritas. Supaya apa? Supaya kita semua tetap diarahkan, dibimbing untuk menjadi jemaat yang murni, sehat. Gembala yang benar akan membawa apa? Pembinaan supaya jemaat bisa bertekun dalam ajaran Kristus. Kadang-kadang memang sekarang ini mungkin ya ada kecenderungan tekanan hidup yang sedemikian rupa hingga orang lebih senang ya. Bahkan ada gereja-gereja yang misalnya hanya beribadah 1 jam. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel yang mengulas tentang bagaimana problematika yang terjadi di negara-negara barat di Eropa. Di mana di sana itu ada sebuah cara, yaitu terjadi memang beberapa puluh tahun yang lalu, di mana pola medsos belum berkembang seperti sekarang, di mana gereja-gereja itu tiap weekend mengiklankan. Misalnya gereja A nanti kebaktian jam sekian sampai jam sekian. Gereja B juga mengiklankan. Dan ternyata di dalam artikel yang saya baca ditemukan bahwa gereja-gereja yang lebih banyak pendatangnya adalah gereja-gereja yang punya karakteristik kebaktinya pendek, banyak hiburannya, dan tentu ada hal-hal lain. Misalnya makan bersama dan sebagainya. Saudara, harus diakui ini kecenderungan yang terjadi. Tapi mari biar kita menjadi jemaat yang benar. Yaitu apa? Yang mau dirawat, dikembalakan untuk menjadi jemaat yang dewasa. Bukan hanya sekedar cari hal-hal seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, tugas gembala ada memberitakan ajaran yang sehat, membuktikan kesalahan ajaran sesat, mengajarkan firman Tuhan, dan memimpin jemaat. Lalu gembala juga dituntut untuk punya teladan kesucian dalam kaitan dengan pengajaran yang benar. Menjaga agar jemaat tetap di dalam kasih karunia ilahi. Lalu tugas gembala itu juga kalau kita baca dalam Kisah Rasul 20, juga sebagai pelindung kebenaran dan jemaat. Berjaga-jaga terhadap ajaran palsu dan guru-guru palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan yang berikutnya jawatan yang kelima adalah pengajar. Saudara dikasih Tuhan, gereja yang mendengarkan ajaran para pengajar dan teolog yang saleh akan bisa membuat
atau punya ukuran yang benar berkaitan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita bersyukur, kita juga doakan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, baik sebagai gembala, sebagai nabi, sebagai rasul, juga sebagai guru. Karena begitu banyak ya sekarang macam-macam ajaran itu. Kita perlu doa supaya para pengajar itu betul-betul diberi iluminasi Roh Kudus sehingga mengajarkan yang benar. Saudara dikasih Tuhan, sebagai guru, sebagai pengajar harus mengembangkan supaya ajaran itu benar. Semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Semua diilhamkan. Tugas pengajar ialah memelihara Injil yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka harus dengan setia mengarahkan gereja kepada pernyataan Alkitabiah dan berita keaslian Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud daripada pengajaran Alkitabiah adalah supaya memelihara jemaat pada kebenaran dan menghasilkan kekudusan. Khotbah yang enak dengar itu adalah khotbah yang seringkali dikatakan menginspirasi. Lalu ada sedikit humornya. Ya pernah ada orang bilang sama saya, "Pak, coba Bapak latih." Saya bilang, saya memang bukan orang tipe yang bisa membuat humor lelucon. Justru orang itu bilang sama saya, "Sekarang itu dicari Pak, coba Bapak lihat. Pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa melucu. Ratingnya tinggi." Betul memang. Tapi saya bukan orang yang punya kemampuan seperti itu. Bukan berarti tidak boleh kita mendengar pengajaran yang lucu, pengajaran yang ringan, yang memberi inspirasi. Semua itu bisa, tapi jangan sampai kita melupakan hal yang mendasar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan kebenaran. Maka pengajaran yang benar itu pasti akan membawa jemaat itu bertumbuh kuat dan hidup dalam kekudusan. Membawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan, lalu kedewasaan, seperti yang tercantum dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelima jawatan tadi itu adalah seperti tubuh, itu bagian-bagian penting yang harus ada. Seperti halnya tubuh kita, ada yang namanya badan, ada yang namanya kaki, ada yang namanya tangan dan kepala. Kalau kepala itu adalah gambaran dari Kristus, lalu tangan, kaki, badan, ini kaitannya dengan tadi 5 jawatan. Maka kita perlu mengembangkan ini. Nah, sebagai jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi jemaat yang pasif. Tuhan luar biasa menggambarkan hubungan otoritas dirinya dengan kita jemaat, dengan tubuh. Kenapa? Kalau bicara soal tubuh, itu semua bagian dari tubuh ini berfungsi. Walaupun satu dengan yang lain itu berbeda dan mungkin dianggap yang satu lebih menonjol dan yang lain tidak. Tapi tetap berfungsi. Maka sebagai jemaat Tuhan yang benar, kita jangan sampai puas kalau dikatakan, wah si A itu setia loh ke gerejanya. Dari dulu rajin ibadah. Tiap minggu datang. Lalu ya itu aja. 25 tahun, 30 tahun. Rajin cuman jadi jemaat biasa. Waduh. Ini ada yang salah Bapak Ibu. Seperti hanya dengan tubuh. Coba bayangkan kalau tubuh kita ada yang tidak berfungsi maksimal. Masalah pasti. Contoh sajalah misalnya jempol. Ini kalau nggak ada, saudara nggak bisa pegang dengan baik. Beberapa waktu yang lalu
kami hadir di sebuah acara. Saya sempat melihat ada seorang yang hadir waktu itu pas acara ramah tamah. Kami semua dipersilahkan ambil makan sendiri-sendiri karena sifatnya prasmanan. Saya melihat ada seseorang yang buat saya tidak biasa. Kenapa? Karena orang tersebut membawa mangkok yang ada isinya tentu ya sup begitu. Mangkoknya tidak besar. Mungkin sekitar begini ya. Tapi cara membawanya tidak satu tangan. Pakai dua tangan. Kan tidak biasa. Mangkok kecil kalau kita yang biasa kan pasti bisa. Tapi ini tidak. Setelah saya perhatikan kenapa ya orang ini kok bawanya pakai dua tangan. Lalu setelah orang itu duduk kebetulan mejanya dekat. Saya perhatikan. Oh ternyata jari-jarinya itu tidak sepanjang. Sebenarnya jari-jarinya lengkap. 5. Tapi kalau misalnya kita segini, itu separuhnya. Oh makanya bawa mangkok kecil aja begitu repot. Coba saudara, itu juga yang terjadi. Kalau jemaat tidak berfungsi, artinya apa? Tubuh Kristus, gereja, itu juga ada masalah. Maka tadi kita baca dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberikan yang namanya rasul, nabi, fungsi-fungsi pelayanan tadi yang saya sudah jelaskan. Tujuan utamanya apa? Dikatakan memperlengkapi. Memperlengkapi dalam ayat 12 dikatakan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh ini, gereja tidak akan bertumbuh secara maksimal, sempurna kalau 5 unsur dasar tadi tidak ada. Maka ini harus dikembangkan juga dan jemaat masuk dari 5 bagian tadi. Entah mungkin fungsi kerasulan, fungsi kenabian, fungsi penggembalaan, fungsi penginjilan, fungsi pengajaran. Kita harus diperlengkapi. Nah kata memperlengkapi itu dari kata katartimos bahasa Yunani. Itu maknanya ini sudah saya menemukan memperbaiki, membuat utuh atau sempurna yang kedua. Yang ketiga memasang tulang, artinya ada masalah dengan tulang dipasang. Yang keempat memperbaiki jaring. Jadi sebenarnya ide dasarnya dari katartimos yang disebut memperlengkapi adalah menempatkan sesuatu ke dalam kondisi yang seharusnya. Ya ini seperti hanya tubuh. Tangan harus dilatih supaya berfungsi sebagai tangan yang bagian mengambil, bagian menulis dan macam-macam. Karena kalau tidak, pernahkah Bapak Ibu dengar sebuah kisah tentang seorang manusia itu karena waktu kecil bayi ditinggal di hutan, kemudian dibesarkan oleh gorila. Manusia tapi dibesarkan oleh gorila. Sehingga akhirnya waktu besar karena tiap hari lingkungannya dan sama dengan juga pendidikannya adalah pendidikan gorila, cara hidupnya juga cara hidup gorila. Misalnya mulut ini kan seharusnya bisa dipakai untuk berbicara yang jelas, kata-kata. Tapi karena tiap hari dengannya au, ya sampai besar pun hanya berkata au. Tangannya harusnya bisa buat nulis, bisa buat ini. Karena tidak pernah dilatih oleh sang ibunya gorila. Akhirnya hanya untuk gantol sana, gantol sini. Itu juga yang terjadi dengan kita. Jemaat kita semua sebenarnya punya yang namanya, kalau orang
menyebutnya bakat, ya. Tapi di mata Tuhan itu kan karunia, panggilan, tujuan hidup. Kalau kita masing-masing tidak mau ditempatkan secara benar dalam pengertian dilatih, dikembangkan, akhirnya ya seperti tadi, kita bisa seperti manusia gorila, atau mungkin ada ceritakan di mana telur dari Raja Wali itu dieram oleh ayam. Induknya ayam, tapi sebenarnya jati dirinya adalah Raja Wali. Setelah lahir, kumpulannya ayam semua. Itu pendidikannya kan. Akhirnya sampai besar, walaupun ini Raja Wali. Cara hidupnya cara hidup ayam. Padahal dia punya potensi apa, Raja Wali itu. Sayapnya, karena memang diciptakan untuk bisa mampu terbang tinggi. Hidup di gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit. Tapi karena kumpulannya kumpulan ayam. Ya memang ayam juga punya sayap, tapi kan tidak bisa terbang. Hakikatnya bukan hakikat untuk terbang. Tapi Raja Wali kan hakikatnya adalah hidupnya, hayatnya adalah hayat terbang. Tapi kalau pendidikannya pendidikan ayam, gak bisa terbang. Nah kita juga demikian Bapak Ibu mari. Maka dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah equip, itu menjelaskan penyediaan seperti menyediakan barang-barang, lalu menyiapkan sepenuhnya sehingga dilengkapi, sehingga apa? Memenuhi tujuan pembuatan. Tuhan membuat kita dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Allah menciptakan kita, membuat kita, lalu menciptakan dalam Kristus Yesus dengan fungsi untuk pekerjaan baik. Sesuai dengan potensi kita bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan tadi kita baca dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ini tidak dimaksud dengan para hamba Tuhan. Bukan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Efesus 4 tadi ayat 12 dan 13 dikatakan orang-orang kudus, lalu Paulus berkata kita semua. Siapa kita semua? Jemaat Efesus, artinya saudara-saudara yang perlu diperlengkapi untuk punya fungsi kerasulan, fungsi kenabian, fungsi pengajaran, fungsi penginjilan, fungsi pengembalaan. Itu adalah jemaat, semua jemaat yang adalah tubuh Kristus. Sasarannya apa saudara-saudara? Sasaran daripada pelayanan atau tubuh Kristus yang dikendalikan adalah supaya betul-betul kita adalah penuh kepenuhan Kristus tadi. Katakan kalau kita baca dalam Efesus 4 tadi dikatakan kita diperlengkapi untuk kita bisa sama-sama melayani semua bagiannya. Lalu apa? Supaya kita betul-betul dewasa penuh lalu mengalami kepenuhan Kristus. Karena Kristus itu kepala. Maka kita harus terlibat di dalamnya. Tandanya apa saudara-saudara? Kalau kita adalah orang-orang yang sedang bertumbuh sampai seperti Kristus. Seperti dikatakan dalam ayat 13 tadi, ada kesatuan iman. Lalu dikatakan yang kedua, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan dikatakan apa? Dewasa penuh. Dalam yang literal maupun terjemahan lain disebut a perfect man. Artinya manusia yang sempurna. Nah ini harus ada dalam setiap hidup kita jemaat. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya gimana? Sebagai manusia sempurna yang sesuai dengan Kristus, penuhan Kristus. Manusia sempurna itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama, dibacakan dalam ayat 14 dikatakan,
yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, manusia dewasa, manusia sempurna yang seperti Kristus itu adalah manusia yang teguh berpegang kepada kebenaran. Sehingga apa? Sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, bukankah sekarang kita begitu banyak menghadapi macam-macam? Dan Tuhan memang izinkan terjadi banyak hal yang tidak benar. Kenapa? Karena salah satunya untuk menguji kita. Kita itu orang yang teguh, berdiri dalam kebenaran atau tidak. Seperti halnya dengan Adam dan Hawa. Kenapa Bapak Ibu Adam dan Hawa, waktu mereka hidup, Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang semua pohon yang lain boleh kamu makan, tapi yang satu ini jangan. Kalau kamu makan, kamu mati. Kenapa di tengah-tengah semua yang baik, Tuhan masih izinkan yang tidak baik? Karena manusia itu kan diciptakan dengan kehendak bebas. Itu yang pertama, boleh milih. Yang kedua, untuk menunjukkan hati orang itu benar dah. Maka kalau kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh ke arah Kristus, mengalami kepenuhan Kristus, menjadi manusia yang dewasa, yang sempurna, maka kita akan semakin teguh, kuat, justru walaupun sudah diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang tidak benar. Itu menjadi ujian. Seperti halnya dengan anak sekolah. Kalau anak sekolah itu naik kelas, dia harus diuji. Kadang-kadang soal ujian itu kan tidak seperti misalnya isinya ini. Kadang-kadang bersifat jebakan. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya ya kalau orang itu tidak konsentrasi, muridnya tidak memperhatikan dengan benar, pasti salah. Demikian juga dengan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, tanda daripada manusia sempurna, bagian dari tubuh Kristus yang seperti Kristus harus terlibat dalam pelayanan. Kalau dalam ayat 16 terjemahan ILT, tolong dibacakan. Sesuai dengan daya kerja dalam ukuran masing-masing bagian. Ya, jadi kita itu melayani seperti tadi. 5 unsur tubuh Kristus itu harus setiap kita memang punya kebutuhan yang berbeda, lalu juga punya panggilan yang berbeda. Ada jemaat yang memang seperti hanya dengan pemahaman Alkitab ini kan unsur pengajaran tadi. Kalau bicara soal semua suka tidak atau semua butuh, faktanya dari sekian misalnya jemaat kita yang setia ikut pendalam Alkitab tidak semua. Kenapa mereka setia? Karena mereka memang punya kebutuhan, suka dengan namanya pengajaran. Ada yang lain berkaitan dengan kenabian tadi. Ada yang lain berkaitan dengan penggembalaan, pelayanan perawatan, kunjungan. Tapi ada yang lain yang berkaitan dengan penginjilan, penjangkauan, merintis, perasulan, seperti itu. Melayani sesuai dengan daya kerja dalam ukuran masing-masing bagian. Maka Bapak Ibu, melalui pelajaran tubuh Kristus, otoritas berkaitan jemaat, ada kebenaran penting apa? Ini. Saya sebut new era karena apa? Ini harus menjadi era yang sebenarnya dari awal firman ini diterangkan, jemaat harus menjadi jemaat yang seperti ini. Tapi harus diakui, ada masa-masa di mana jemaat sangat tergantung dengan apa? Saya sebut Superman. Artinya orang-orang atau mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipakai Tuhan. Nah sekarang Tuhan izinkan ya kan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa.
sudah dipanggil pulang. Kenapa? Ini juga mengingatkan kita jemaat Tuhan supaya menjadi jemaat yang betul-betul bukan superman lagi, tapi super body. Artinya tubuh yang luar biasa, artinya bagian-bagian dari anggota itu semua terlibat. Ini yang disebut dengan orang-orang kudus tadi. Jadi bukan, wah, saya harap ini menjadi doa saya untuk jemaat Alpha Omega. Mari Bapak Ibu, bukan berarti tidak perlu pemimpin, tidak perlu gembala, tidak perlu rasul, nabi. Tapi semuanya itu adalah yang memperlengkapi. Sehingga ayo jemaat Tuhan mulai terlibat, melayani. Temukan panggilan, kemudian ambil dalam pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat yang berkaitan dengan gereja yang melayani, gereja yang terus kuat, yaitu karena setiap anggota tubuh itu adalah anggota yang berfungsi. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 20, ayat 12 sampai 20, kita menemukan ada prinsip-prinsip bagaimana kita melayani tadi. Sesuai ukuran kita dengan daya kerja. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mengerti, dikatakan dalam ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, artinya apa? Kita memang punya fungsi yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara tidak perlu merasa, loh saya kok enggak seperti si A ya, enggak seperti si B. Mungkin yang wah, biasanya orang paling mengincarkan pelayanan mimbar, misalnya yang ditonton, apalagi mungkin direkam, banyak orang lihat, orang bilang wah itu yang hebat. Enggak Bapak Ibu, anggota kita adalah anggota yang berbeda satu sama lain. Artinya apa? Setiap kita memang fungsinya berbeda. Jangan merasa kalau yang wah pelayanan A ini hebat. Enggak. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 24 dikatakan, Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. ya, kata kuncinya adalah penghormatan. Allah menghormati, bahkan dikatakan anggota-anggota yang disebut tidak mulia. Jangan khawatir. Ini juga kita perlu kembangkan juga dalam kehidupan berjemaat. Mari jemaat Tuhan, yang pertama kita mau terlibat meskipun fungsi kita berbeda. Lalu hormatilah masing-masing bidang pelayanan. Baik itu yang masuk dalam bidang pengajaran, hormati juga yang masuk di bidang kenabian atau profetik, hormati juga yang masuk di bidang pelayanan yang namanya pengembalaan atau mungkin pemeliharaan, hormati juga yang masuk dalam bidang penginjilan atau mungkin kerasulan apostolik. Setiap kita harus punya hormat dan menghormati. Seperti hanya Tuhan juga menghormati. Lalu sebagai tubuh Kristus kita harus apa? Saling memperhatikan. Dalam ayat 25 dan 26 dikatakan, Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. ya, setiap fungsi pelayanan itu punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Maka kita tidak boleh berasa, oh saya paling hebat. Enggak, seperti hanya dalam surat 1 Korintus 12, Paulus berkata, bukankah aku mata dan kamu telinga, maka aku tidak butuh telinga. Kan tidak bisa, kita butuh telinga, kita butuh tangan. Yang tangan bilang, aku enggak butuh kaki. Mana bisa, kita juga tidak butuh yang namanya mata. Setiap kita punya kelebihan, kekurangan. Yang Tuhan pesan kepada kita sebagai jemaat Tuhan adalah, yaitu kita perlu saling memperhatikan, saling menopang,
Seperti halnya dengan keluarga, suami istri. Kenapa? Biasanya itu punya perbedaan satu sama lain. Yang kadang-kadang justru dipermasalahkan. Padahal perbedaan itu adalah justru saling melengkapi. Yang satu bisanya cepat, yang satu lembat, dan semacam itu. Kita perlu saling memperhatikan. Dan kalau kita baca dalam Roma 11 ayat 36 sampai pasal 12 ayat 8. Kita menemukan bahwa kalau kita melayani, selain kita mengerti fungsi kita berbeda, kita perlu saling memperhatikan dan menghargai. Tapi juga kita perlu kalau melayani sebagai anggota tubuh Kristus apa? Harus punya ini saudara-saudara. Yang pertama harus punya loyalitas. Loyalitas kita kepada siapa? Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, mari Bapak Ibu, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita bertanggung jawab pada kepala gereja, bukan kadang-kadang harus diakui sebagai pemimpin, sebagai kepala kita yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang ada ditemukan kita tidak bisa jadi contoh yang baik. Harus diakui. Maka kita sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, entah sebagai gembala, sebagai guru, atau pemimpin, mari kita jadi teladan. Tapi jemaat Tuhan, jangan hanya melihat, oh pendeta aja, guru aja begitu. Saya nggak mau. Ingat Bapak Ibu, kepala kita itu adalah Kristus. Jadi setianya pada siapa? Tuhan. Jadi kalau kita melayani entah pelayanan apa saja, kalau di gereja ibadah mungkin Bapak Ibu dipercaya menjadi penerima tamu, kolektan, perjamuan kudus, atau mungkin hanya mengawasi. Saudara menganggap, ini pelayanan sepele. Tidak, itu pelayanan yang harus ditujukan pada Tuhan. Kalau ada apa-apa juga jangan berkata, wah saya nggak mau. Ingat, ini harus kepada Tuhan. Loyalitas kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau melayani dengan benar, kita harus melayani secara total dalam kehendak Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara Bapak Ibu ingat, setiap kita anggota itu melayani bukan melayani manusia. Jangan Bapak Ibu pikir kalau kita memberi persembahan, kalau kita melayani di gereja, oh itu untuk gembala, untuk pendeta, untuk ini. Bukan Bapak Ibu. Mari setiap kita harus mengerti sebagai jemaat. Kita itu melayani, mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, masa kita memberi yang enggak baik? Seperti halnya kalau kita misalnya memberi hadiah ulang tahun kepada orang yang kita hormati. Masa kita kasih misalnya sandal jepit, atau mungkin apa yang lain, tapi yang cacat, gak mungkin kan? Nah Bapak Ibu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus melayani Tuhan, maka kita melayani dengan total, hidup dalam kehendak Tuhan, sepenuh seperti dikatakan tadi, mempersembahkan tubuh, artinya seluruh hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah itu saudara-saudara, lalu kita harus melayani sesuai dengan kapasitas. Dalam ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, menurut ukuran iman. Artinya setiap kita memang punya kapasitas, kemampuan yang berbeda. Kalau kita seperti halnya dengan orang ngangkat
Ada yang hanya angkat satu ember kecil. Tidak apa-apa, seperti hanya dengan perumpamaan talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Jangan merasa, saya nggak bisa, hanya dapatnya sedikit lalu kita nggak pakai. Salah kita. Seperti hanya dengan tubuh ini. Mungkin kalau kita berkata, apa perannya yang namanya kuku? Gak ada perannya, malah merepotkan tiap minggu harus dipotong misalnya kita bilang. Lalu apa yang sudah lakukan? Kita cabuti satu-satu. Waduh, akan merusak bagian-bagian yang lain dan juga. Nah itu juga yang terjadi dengan kita. Ayo Bapak Ibu, saya harap kita sebagai jemaat Tuhan, kita semua adalah tubuh Kristus, anggota yang harus berfungsi. Supaya kita makin tumbuh dewasa bersama-sama ke arah Dia menjadi gereja yang sempurna. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Juga yang di rumah atau di tempat lain yang bersama-sama beribadah. Malam ini kita nyanyikan melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani. Mari kita melayani lebih sungguh. Semua kita melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang otoritas dalam kehidupan berjemaat, kita belajar tentang prinsip tubuh. Firman Tuhan berkata, kita adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Kita adalah tubuhnya. Tubuhnya satu, tapi anggotanya banyak. Dan setiap anggota tubuh harus berfungsi, melayani sesuai dengan panggilan. Mungkin saudara ada panggilan, kecenderungan, kerinduan pelayan di bidang prophetic. Sedialah untuk diperlengkapi. Mungkin sebagian saudara punya panggilan di bidang pengajaran. Sedialah untuk diperlengkapi. Mungkin saudara ada yang punya panggilan, kapasitas, karunia di bidang pengembalaan, perawatan seperti pemimpin carousel atau melayani. Kembangkan. Dan mungkin kita juga ada yang dipanggil untuk melayani di bidang penginjilan
apostolik. Mari setiap kita sebagai anggota tubuhnya temukan tempat kita. Seperti halnya arti dari equip atau memperlengkapi adalah menempatkan pada tempat yang tepat untuk dikembangkan. Biar setiap kita jangan berkata, saya bukan. Kalau kita berkata saya bukan jemaat, artinya kita juga sedang berkata saya bukan anggota tubuhnya. Mari saya ajak setiap kita melayani. Kita nyanyikan ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan juga yang di rumah, kita angkat tangan kita. Nyanyikan nyanyian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan sebagai anggota tubuhnya. Melayani. Ya Tuhan. Biar kami mau melayani lebih sungguh. Melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Kau ajar kami pengajaran yang penting. Karena kalau bicara soal otoritas berkaitan dengan kejemaatan, setiap kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami harus tunduk taat pada Engkau sebagai kepala kami ya Tuhan. Artinya kami juga harus berkembang, berfungsi sesuai dengan panggilan dan karunia setiap hidup kami. Engkau berkati kami semua, biar kami menjadi jemaat, menjadi gereja yang melayani, menjadi tubuh Kristus yang berkembang, bahkan sampai kepada jemaat atau gereja yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu malam ini. Dan kita sekarang angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. STT Kristus Alpha Omega Semarang adalah tempat untuk mendidik, membentuk, dan memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan dalam pelayanan yang akan datang untuk menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dunia, dan kemuliaan Tuhan. Shalom, STT Kristus Alpha Omega telah memiliki visi yang baru. Visi kami yang baru adalah menjadi STT yang alkitabiah, bercirikan Pentakosta karismatik, dan terdepan dalam pengembangan pelayanan Kristiani di tingkat global. Kami akan membekali Anda dengan kekuatan besar. Yang pertama adalah teologi yang sifatnya kontekstual dan aplikatif. Yang kedua adalah kemampuan-kemampuan pelayanan praktis, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan Anda dapat menjadi transformator di sana. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega sudah terakreditasi oleh Bank PT. Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega memiliki 3 program studi sarjana dan 2 program studi pasca sarjana. Program sarjana teologi, pendidikan agama Kristen, musik gereja,
Magister Teologi, dan Magister Pendidikan Agama Kristen. STT Kristus Alpha Omega membuka kelas reguler dan profesional. STT Kristus Alpha Omega memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang studio musik, perpustakaan yang lengkap, ruang ibadah chapel, dan asrama putra-putri yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Bapak Gembala Sidang yang ingin untuk menerjunkan pemuda-pemuda di gereja Anda untuk pendidikan teologi, kami himbau Anda bisa memasukkan tenaga-tenaga itu di STT kami untuk mengalami pendidikan yang seimbang. Bagi saudara yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat mengakses link pendaftaran mahasiswa baru STT Kristus Alpha Omega Semarang. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person atau mengunjungi website kami di sttko.ac.id dan Instagram kami di @sttko_semarang. Segera daftarkan diri Anda di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.